Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelis Ada. Saya dari program studi pendidikan ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah hukum bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Fitri Amalia. Dan saya tidak sendiri, saya berdua dengan teman saya. Dalam tugas ini saya akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum bisnis. Di sini saya akan menjelaskan hukum bisnis. Apa itu hukum bisnis? Hukum bisnis adalah aturan yang mengatur kegiatan usaha seperti perdagangan, industri, dan keuangan. Sumber hukum itu asal atau dasar terbentuknya hukum. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada undang-undang. Undang-undang itu aturan resmi dari pemerintah dan DPR. Yang kedua ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu keputusan hakim yang dijadikan acara untuk kasus serupa. Yang ketiga ada kebiasaan. Kebiasaan itu aturan tidak tertulis yang sudah sering dilakukan dan dianggap wajar. Yang keempat ada perjanjian. Perjanjian itu kesepakatan antara pihak yang mengikat secara hukum. Dan yang kelima ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu kesepakatan antara negara. Nah, yang kelima ada doktrin atau pendapat ahli. Pendapat pakar hukum yang jadi rujukan. Selanjutnya, klasifikasi hukum berdasarkan fungsi. Ada dua, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material itu mengatur isi atau aturan pokok, contohnya seperti hukum pidana atau perdata. Yang kedua ada hukum formil. Hukum formil itu mengatur cara menjalankan hukum, contohnya hukum acara di pengadilan. Intinya material itu apa aturannya dan formil itu gimana cara menegakkannya. Selanjutnya, klasifikasi hukum berdasarkan wilayah. Ada nasional dan internasional. Nasional itu berlaku di dalam satu negara dan internasional itu berlaku antar negara. Selanjutnya ada klasifikasi hukum berdasarkan isi. Ada umum dan ada yang khusus. Yang umum itu berlaku untuk semua orang. Yang khusus hanya berlaku untuk kondisi atau kelompok tertentu. Selanjutnya, klasifikasi hukum berdasarkan campur tangan pemerintah. Ada yang privat dan ada yang publik. Yang privat itu mengatur hubungan antara individu, contohnya jual beli atau utang piutang. Dan yang publik itu mengatur hubungan antar negara dengan warga, contohnya hukum pidana atau tata negara. Istilah dan pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis itu berasal dari business law, yaitu aturan yang mengatur kegiatan usaha seperti perdagangan, industri, dan keuangan. Tujuannya supaya bisnis berjalan tertib dan tidak merugikan orang lain. Hukum bisnis adalah aturan yang mengatur dan menyelesaikan masalah dalam kegiatan usaha, berfungsi sebagai pengawas agar bisnis berjalan dengan lancar atau sehat. Aspek hukum dalam ekonomi ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi itu tidak bisa lepas dari hukuman. Jadi sebuah aktivitas seperti jual, beli, bisnis, dan investasi dan lain-lain harus ada aturan supaya berjalan tertib dan adil tanpa hukum. Kegiatan ekonomi bisa kacau karena tidak ada batasan atau aturan yang mengatur pelaku ekonomi. Subjek hukum terdiri dari manusia, badan hukum perusahaan, yayasan, dan lain-lain. Syarat manusia bisa bertindak hukum dewasa plus 21 tahun, tidak di bawah pengampunan. Badan hukum itu dibagi dua, publik, pemerintah, BUMN. Yang kedua privat, PT, koperasi, yayasan. Perusahaan dan unsur perusahaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan terus-menerus bertujuan mencari keuntungan, beroperasi di wilayah Indonesia dasarnya dari Undang-Undang Dasar 903 tahun 1982. Ciri-ciri perusahaan dilakukan terus-menerus, terbuka, jelas kegiatan dalam bidang keperdagangan, ada perjanjian transaksi. Artinya bisnis itu harus jelas, teratur, dan punya aktivitas ekonomi yang nyata. Sekian, terima kasih. Lanjut ke moderator. Kesimpulan dari materi tersebut,
Hukum sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena berfungsi mengatur, melindungi, dan menciptakan keadilan dalam dunia berbisnis. Hukum hadir untuk mengatasi konflik kepentingan serta memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan secara tertib dan sesuai aturan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.